Halo, selamat siang umat manusia. Balik lagi dengan saya Enggal. Kali ini saya bakal nge-review satu unit chopper dengan basic mesin Yamaha Scorpio. Konsep choppernya King and Queen katanya orang-orang. Gimana menurut kalian? Ikutin reviewnya sampai habis. Oke cuy, di depan saya udah ada chopper King and Queen dengan basic mesin Scorpio. Konsep ini kita udah pernah buat mungkin 4 tahun lalu ya, kalau nggak salah. Saya lupa pesanannya dari Welly Overgas. Kalau penasaran teman-teman bisa cek aja. Ada sih di postingan Instagram saya. Bawah banget jauh. Ini Mas Roni, orang Banyuwangi juga. Dia minta dibikinin model yang sama persis dengan choppernya si Welly itu cuy. Kita bahas dari tipe frame-nya dulu nih ya. Jadi chopper-chopper mayoritas kita bikin atau teman-teman semuanya atau di bengkel manapun semuanya rata-rata bikin dengan tipe frame rigid cuy. Jarang banget mereka atau jarang banget permintaan frame chopper soft tail atau yang pakai suspensi di bagian bawah itu. Jadi nggak keras ya, tapi balik lagi ngomongin nakalnya, ngomongin sangarnya, dia bakal lebih kelihatan chopper banget kalau tipe framenya rigid seperti ini gitu. Banyak yang bilang, wah tulang ekornya ntar patah. Itu tulang apa kerupuk? Kok gampang banget patah gitu ya. Jadi teman-teman banyak, ada beberapa yang komen kalau seperti itulah, intinya nggak nyaman dan sebagainya ya. Kalau ngomongin motor custom nyaman itu scrambler, British dan sebagainya. Kalau lebih nyaman lagi pakai Matic, tinggal gas, aman, nggak nyiprat, nggak kena air dan sebagainya. Kalau ada genangan air gitu ya, kalau ngomongin hujan semua motor pasti kehujanan cok. Mobil aja kehujanan kalau pas keluar masuk mobilnya gitu. Jadi ngakalinya gimana sih seandainya pakai chopper dengan tipe frame rigid? Itu tekanan angin di ban belakangnya itu dikurangin aja cuy. Jadi teman-teman nggak ngerasa hentakannya terlalu keras. Kayak chopper-chopper yang saya pakai itu rata-rata ban belakangnya kempes cuy, bukan kempes habis, tapi memang seandainya standarnya ukuran 30 PSI itu kita pakai ya 25, 23 dan sebagainya gitu. Jadi dipakainya pun masih nyaman, kecuali kena lubang yang dalamnya sesumur gitu ya, itu bahaya banget. Dan jangan lewat jalan yang berlubangnya sesumur gitu. Jadi rata-rata yang dibonceng itu bukan manusia tapi tas atau barang bawaan mereka ketika touring gitu. Dan itu emang enak banget ketika chopper double seat gini ya. Jadi bisa dipakai boncengan atau dipakai tempat barang, ditaruhi ke tas dan sebagainya. Karena ketika touring memang kita kadang-kadang chopper-chopper dari Enggal Modified yang buntung-buntung gitu, nggak ada sisi bar, nggak ada jok belakang, itu tasnya mau nggak mau kita panggul cuy, jadi nggak bisa diikat. Kalau ngomongin keren dan cakepnya, lebih cakep yang ada sisi bar, jadi bisa untuk tempat barang, terus tempat tas, bisa pakai boncengan dan sebagainya lah, tergantung teman-teman kegunaannya mau dipakai seperti apa. Tapi emang saya akuin kalau ada sisi barnya itu chopper kelihatan lebih keren, lebih chopper banget gitu. Joknya ini terbilang lebar, tebel, jadi enak banget dipakainya itu. Di pantat itu pas banget, enak. Jadi bagian belakang pinggang itu kayak ada sandarannya gini cuy. Itu enak banget makainya, nggak melorot. Beda dengan chopper-chopper yang bagian belakangnya benar-benar nggak ada apa-apanya, langsung spakbor. Itu sempet saya mengeluh kalau dipakainya itu sakit cuy. Jadi nggak enak lah itu. Akhirnya kita ganti seatnya yang single itu, ada tambahan penahan pinggangnya, jadi nggak melorot. Terus lanjut ke bagian tangki dengan kapasitas kurang lebih 6-8 liter ini cuy. Kelihatannya kecil tapi kanan kiri ruangnya gede banget ini cuy ya. Jadi kapasitasnya banyak buat teman-teman yang suka touring, sekali isi itu bisa langsung ride sampai kota tujuan. Seandainya berjalan 250 km dan sebagainya, itu mungkin baru ngisi lagi ya.
kalau kapasitasnya di full gitu. Model tangkinya bukan yang drat ulir tutup tangkinya, ini kita pakai bahan dari dural atau aluminium, model yang dipelintir kayak tangki-tangki motor CB zaman dulu gitu. Jadi simple banget, tinggal pelintir doang, mentok, udah selesai gitu. Terus ada motifnya lidah api, yang biasanya lidah api identik dengan warna api gitu ya, tapi kali ini Mas Roni maunya warna silver gelap, jadi nggak norak gitu, nggak terlalu terang, dan saya sendiri nggak suka konsep motor yang aneh-aneh, apalagi motor chopper gitu. Kecuali motor saya sendiri warnanya terang, oranye, memang biar beda, bukan oranye, kuning, biar beda dengan chopper-chopper yang lain ya. Jadi ketika kita pakai orang, oh itu si Enggal, jadi biar berkarakter aja sih. Apalagi kita pakai drag gitu, seru banget. Terus stang kalau kita bilang model apa ya ini? Model apa Yus? Proman. Kenapa kok gitu? Oh gitu, kalau saya nggak ngerti tentang nama-nama stang, Yus sih yang lebih paham. Namanya katanya stang apa Proman gitu ya. Ini juga kalau teman-teman mau beli juga boleh, ada di EMK Sempat. Terus stangnya nggak terlalu tinggi, kurang lebih tinggi dari segitiga atas itu cuman 10-12 cm doang cuy. Seandainya teman-teman mau stang yang apa, kalau yang tinggi apa Yus? Monyet? Hah? Bagger? Hanger. Oh, stang hanger gitu ya. Saya itu nggak tahu tentang nama-nama gitu, nggak pernah belajar juga, dan bodoh amat dengan gitu-gitu. Yang penting saya bikin motor dan tim saya ganteng, udah itu aja. Jadi kalau seandainya ngejelasinnya ada kata-kata yang salah dan sebagainya, tolong ditulis ya di kolom komentar gitu. Terus pengereman kita pakai double cakram depan belakang ya. Ini masternya kita finishing poles dan kalipernya juga finishing poles. Untuk disnya kita pakai dari KLX, tromol depan belakang KLX, disk KLX, gear setnya juga KLX otomatis ya. Jadi kenapa? Karena kita udah nggak perlu repot, nggak perlu ribet untuk ngebikin tromol sendiri. Bukan nggak bisa, orang-orang belum bikin tromol, kita udah bikin tromol segede ini Ci. Itu udah zaman dulu banget. Jadi kenapa kita udah nggak mau bikin tromol? Pertama memang konsepnya motor ini harian, jadi ngapain sih harus bikin tromol yang ribet? Karena kita butuhnya unit selesai dengan cepat. Faktanya antrian di kita sampai 140 unit. Jadi kalau semuanya total custom, kita terlalu lama cuy untuk ngebangun satu motornya gitu. Kita udah nggak idealis tapi harus berkarakter gitu ya. Kalau idealis lapar bos gitu. Terus untuk Springer set kita bikin panjang, emang beda sama chopper-chopper yang udah kita bikin. Memang fork Springer ini lebih panjang daripada chopper-chopper yang pernah kita bikin dulu gitu. Terus ada juga itu chopper chrome, itu long fork sampai panjang, miring banget. Itu kalau menurut saya nggak enak karena dipakainya kebanting gitu. Terus kalau yang ini udah oke banget. Setelan tinggal di kerasin atau diempukin, tergantung beban dari badan teman-teman aja. Jadi ada setelan di bagian atasnya, itu bisa diatur gitu cuy. Terus untuk lampunya kita pakai lampu apa ya, variasi ukuran 4,5 inci, chrome, lampunya kuning. Kita hidupin. Nah, jadi ini motor gimana ya? Kelihatan klasik banget gitu dengan tampilan warna lampu kuning. Padahal saya sendiri lebih suka motor-motor dengan lampu LED. Pertama dia terang, habis itu lampunya kecil. Jadi fokusnya bisa di Springer. Oke cuy, untuk ban depan kita pakai ring 21 inci dan ban ukuran 300 merek Swallow, dan sedangkan yang belakang kita pakai Swallow juga dengan ukuran 450 ring 17. Untuk velgnya yang depan kita pakai 140 atau 160 terserah. Yang belakang kita pakai 300, itu bebas ya teman-teman. Seandainya pengen bannya kelihatan lebih gede, itu bisa pakai ring 16, dan
velg ukuran 350 atau 400 terserah teman-teman. Cuman ini kita pakai ring 17 ban 450 velg 300, itu rantainya ada space cuman kurang lebih 1 cm. Jadi seandainya pakai ukuran lebih gede lagi, dia bakal harus bikinin gear gendong atau ngegeser gearnya keluar lagi kurang lebih 2 cm. Itu bikin ribet, dan harus ada tambahan lagi, framenya harus dilebarin lagi yang di bagian belakang. Jadi sebelum ngebangun motor, teman-teman harus udah fix kaki-kakinya pakai ukuran berapa. Jadi teman-teman bisa sesuaiin posisi framenya atau kebutuhan framenya gitu. Untuk mesinnya standar kita pakai mesin Scorpio 225 cc, electric start on. Kickstartnya emang sengaja kita lepas karena biar nggak ngeganggu pemandangan sih gitu. Untuk karburatornya kita udah ganti, nggak pakai originalnya, nambah velocity biar tampilannya semakin kelihatan lebih padat aja sih gitu. Terus aki kita udah pakai aki kering, jadi box kelistrikan ada di dalam semuanya, cuman box akinya ada di luar. Biasanya teman-teman itu pakai aki yang lebih kecil, box kelistrikannya berdiri, cuman choppernya terlihat lebih panjang karena box kelistrikannya itu lebih besar gitu ya cuy. Jadi yang bulat ya, mungkin teman-teman tahu bulat turun ke bawah itu fungsinya sebagai box kelistrikan dan sebagai tempat akinya gitu. Untuk footstep kanan kiri udah pasti kita bikin, udah bentuknya kita sesuaikan sedemikian rupa sampai posisinya pun udah diatur nyamannya seperti apa cuy gitu. Nah, untuk knalpot kita modelnya free flow aja, cuman nih kemarin sedikit agak ribet nih bikin knalpotnya, permintaan dari Mas Roni nih. Jadi mintanya pipa dengan model nut-nut gini. Nah, ini caranya saya ajarin ya, bukan ngajarin tapi kita berbagi tips aja. Jadi pipa kita pakai pipa ketebalan 1,8 atau 2,2 mili, habis itu langsung aja ditaruh di mesin bubut. Mesin bubut udah pasti pas, kasih stud, apa ya, stud itu apa ya bahasa umumnya. Jadi di bagian belakang mesin bubut itu ada untuk ngepres lagi, dia fungsinya ketika dipanasin nih ya, bagian pesok-pesoknya ini ketika dipanasin pakai las langsung ditabrakin sama ada alatnya. Jadi posisinya ini mau full pesok-pesok gitu, nut gitu sampai ke bawah bisa. Jadi teman-teman kalau masalah model gini itu gampang, tergantung teman-teman ngaturnya aja itu gimana gitu ya. Jadi cara ngakalin bikinnya itu gimana gitu, nggak harus dipukul-pukul, nggak harus yang bikin ribet atau harus disambung-sambung. Wah, itu lama banget proses pengerjaannya gitu. Dan suara knalpotnya coba kita hidupin. Knalpotnya itu ketika dipakai jalan itu berisik banget, pecah gitu suaranya, tapi gimana ya cuy, karakter choppernya itu dapat banget dengan suara knalpot model gini. Balik lagi juga ke masalah selera, nggak mungkin juga kalau knalpot harus suaranya halus, kurang gimana ya, choppernya kurang nakal gitu. Dan ada knalpot yang model trompet itu bisa langsung naik dari sini gitu, kalau yang model dulu. Jadi cuman nggak bisa dipakai boncengan akhirnya, jadi bisa di bawah sini, cuman terlalu deket banget dengan paha sama boncengernya gitu. Untuk sisi bar kita pakai beton Neser ukuran 10 inci atau 1 cm, satu jari gini lah gedenya kurang lebih. Simple aja, nggak aneh-aneh, dan ada lampu stop lamp atau lampu kota di bagian belakangnya. Semuanya udah beres, ada footstepnya nih. Kita coba ya, jadi dibonceng posisinya di bagian belakang tuh gimana sih? Jadi dibonceng tuh kayak jongkok gitu cuy ya. Tapi enak, bisa nyandar sambil nyekek yang jokinya yang di depan gitu ya. Posisinya nangkring gitu cuy. Tapi memang saya saranin untuk chopperan itu lebih keren sendiri cuy gitu. Jadi teman-temannya diracunin chopper biar nggak ngikut bonceng, jadi kita motoran chopperan itu pakai motor sendiri-sendiri gitu, jadi nggak boncengan. Itu keren banget. Oke, semuanya udah beres, mesin udah enak, standar, halus, electric start, normal, semuanya nggak ada masalah.
udah beres, jok oke, nyaman, udah tes ride jauh, suspensi depan Springer oke, detail mintanya ya, pengereman oke semua, depan belakang udah beres, kita jadikan duit. Dan ntar malam motor ini langsung diambil sama ownernya, Mas Roni, langsung dipakai riding dari bengkel untuk balik atau mau nongkrong, nggak tahu ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah like, komen, dan share. Terima kasih banyak semuanya. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya, komen-komen positif yang sifatnya untuk membangun bengkel kita cuy. Jadi tulis kritik dan saran di bawah. Terima kasih semuanya dan selamat sore buat manusia.